Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Untuk pagi ini kawan, kita tidak ulas game dari Grand Chess Tour Sinquefield Cup yang sudah memasuki putaran ke-6. Tapi pagi ini kita akan ulas dulu permainan-permainan atau game dari turnamen online Asian Women Chess Championship 2021 yang dimulai sejak kemarin kawan, langsung memainkan 3 putaran sekaligus. Turnamen ini diikuti oleh 74 peserta dari berbagai negara di Asia menggunakan format sistem Swiss 9 babak dan dengan kontrol waktu atau permainan rapid 25 menit increment 10 detik. Dan pecatur-pecatur wanita Indonesia yang berlaga di turnamen online ini adalah Women Grandmaster Iren Sukandar, Women Grandmaster Medina Wardah Aulia, Women International Master Chelsea Monica, Women International Master Umi Fisabilillah, Women International Master Dewi Ardiani Citra, Women International Master Santi Nur Abida, Women International Master Dita Karenza, Women FIDE Master Diajen Teresa Singke, dan Laisa Latifah. Dan pagi ini admin akan pilih game dari pecatur cantik Mojang asal Bandung yang game-gamenya kawan belum pernah admin ulas sebelumnya, yaitu Dita Karenza. Kita lihat dulu profil pemain cantik Mojang asal Bandung ini kawan. Untuk profil akun medsosnya kawan-kawan bisa cari sendiri di Google. Di sini admin akan tunjukkan profilnya di halaman resmi FIDE saja. Saat ini Dita Karenza kawan sudah berumur 21 tahun, tapi terlihat foto di halaman resmi FIDE ini fotonya cukup jadul. Mungkin foto ini masih berkisar umur sekitar 12-13 tahun. Dan saat ini posisi Dita Karenza mempunyai elo standar 2026, elo rapid 1878, dan elo blitz 1858. Ini adalah turnamen rapid kawan, jadi nanti patokan elo ratingnya kita pakai 1878. Dan sekarang kita langsung ke permainannya. Ini adalah gamenya di babak ketiga kemarin melawan Latifah Darmaki, pecatur wanita asal Uni Emirat. Di sini Dita Karenza pegang putih kawan, mengawali permainan pion E4, pion E5, kuda F3, kuda C6, dan pion D4 menantang pion pusat. Pion pukul pion tidak dipukul balik menggunakan kuda kawan. Jika dipukul balik menggunakan kuda, kita dapati permainan Scots game atau permainan Skotlandia. Tapi di sini Dita Karenza melanjutkan pengembangan gajah C4 dan kita dapati permainan Scott Gambit. Permainan berlanjut, kuda hitam F6, pion maju menyerang kuda. Kuda tidak dipindah kawan dari ancaman pion ini, membalasnya dengan pion D5 yang merupakan langkah yang paling populer atau pilihan utama pada posisi seperti ini. Di sini Dita menggeser gajahnya ke petak B5, tidak berusaha memukulnya menggunakan end passen. Posisi gajah sekarang memberikan pressure bagi kuda di C6 dan kuda hitam pun membalas dengan langkah ke petak E4. Dita pukul pion D5 memberikan pressure bagi kuda di C6, di backup dengan gajah di D7, dan Dita Karenza menukarkan gajahnya pukul kuda C6, dipukul balik menggunakan pion. Sekarang Dita Karenza rokade pendek, gajah hitam berkembang ke C5 memberikan pressure bagi kuda putih, dibalas dengan pion F3 menyerang kuda hitam, kuda mundur ke G5, diserang lagi, kembali kuda ke petak E4. Dita Karenza melanjutkan pengembangan gajah ke E3, memberikan backup bagi kuda, juga memblokade pimpinan dari gajah hitam ini. Di sini Latifah melakukan rokade pendek. Selanjutnya Dita Karenza mengembangkan kudanya ke D2 menantang pertukaran kuda. Tantangan diterima, kuda pukul kuda dipukul balik oleh Menteri Putih dan Menteri Hitam berkembang ke E7 untuk memberikan dukungan bagi gajahnya. Dibalas oleh Dita Karenza memainkan menterinya ke F2. Hitam melanjutkan langkahnya menarik mundur gajah ke B6. Kuda putih ke B3 menantang pertukaran gajah. Tantangan ditolak, hitam memainkan pion F6. Ingin memecah struktur pion di petak pusat. Dibalas dengan langkah gajah C5 mengancam menteri. Gajah pukul gajah oleh hitam, dipukul balik menggunakan menteri menantang pertukaran. Kembali diterima, menteri pukul menteri skak, dipukul balik oleh kuda mengancam gajah.
Gajah menghindar ke F5, mengincar pion C2. Ada satu game kawan yang sudah pernah memainkan game seperti ini sampai langkah ke-19 ini sama persis langkah-langkahnya. Dan putih pada saat itu memainkan langkah pion E pukul pion F6 dan permainan berakhir miss. Tapi di sini di Takarensa bermain dengan variasi yang lain, mendorong pion maju satu petak ke C3 untuk menghindari serangan dari gajah hitam, dan kita temui variasi baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-20 ini. Hitam melanjutkan pion F pukul pion E5, dipukul balik oleh pion F, gajah hitam mundur ke G6, terbukalah lajur F bagi kedua beteng saling berhadapan. Di Takarensa menukarkan betengnya, pukul beteng hitam skak, dipukul balik oleh raja. Sekarang beteng A bergeser ke F1 kembali skak, raja ke E7 dan beteng putih naik ke F4. Mungkin langkah beteng putih naik ke peta F4 ini kawan untuk mencegah pergerakan gajah hitam yang ingin menempati peta ini, sehingga nanti bisa dipukul oleh kuda. Setelah dipukul balik oleh pion bisa dipukul balik oleh beteng. Dan hitam pada posisi ini menggeser betengnya ke B8, mengincar pion B2, pion didorong maju ke B4, dan di sini beteng hitam kembali bergeser ke A8 kawan. Mungkin di langkah berikutnya persiapan mendorong pionnya maju ke depan. Direspon oleh di Takarensa memainkan rajanya ke F1, ingin segera menuju pusat kawan, dan pion A5 lanjut hitam. Tantangan pion ini ditolak kawan, di Takarensa memilih pion A4. Dan apabila pada posisi ini pion hitam pukul pion putih ini, maka akan bisa dipukul balik menggunakan pion C. Dan coba lihat kawan, pion A4 ini sudah menjadi pion bebas. Sekarang posisinya cukup aman, dilindungi oleh kudanya, dan bisa didorong di langkah-langkah berikutnya untuk segera promosi. Oleh karena itu pada posisi ini kawan, hitam tidak melanjutkan pion pukul pion, dia melanjutkan gajahnya ke peta C2, ingin mengeliminasi pion yang ada di peta A4 setelah langkah pion pukul pion B4 ini. Ancaman ini diantisipasi dengan memainkan beteng ke F2, mengusir gajah. Gajah mundur ke D1, tetap mengincar pion A4, dikejar oleh raja di peta E1 dan gajah pun mundur ke G4. Sekarang raja putih ke D2, gajah hitam bergeser ke C8, raja maju ke D3 dan gajah ke A6 skak. Raja maju ke D4, gajah maju ke C4. Dan di Takarensa melanjutkan dengan mendorong pionnya maju ke E6 untuk memberikan dukungan bagi beteng yang melakukan skak di peta F7 ini dan persiapan mengeliminasi pion-pion di sayap raja ini. Ancaman skak terhadap rajanya kawan tidak dihiraukan oleh hitam. Dia memainkan pion A pukul pion B4 dan tentu saja beteng ke F7 skak. Langkah terbaik sebetulnya raja ke E8, tapi Latifah Damarki kawan lebih memilih memainkan rajanya ke peta D6, membuat permainan berakhir lebih cepat dengan beteng ke D8 skak mat. Jika raja pada posisi ini kawan bergeser ke peta E8, maka permainan akan dilanjutkan seperti ini oleh putih. Akan pukul pion di G7, raja mungkin bergeser kembali, beteng akan kembali ke F7 skak. Jika raja bergeser ke E8 kawan, 8 langkah lagi akan skak mat. Jika bergeser ke peta G8, 12 langkah lagi akan skak mat. Dan pada posisi ini putih akan melanjutkan langkah kuda ke peta D7. Tujuannya adalah melakukan skak ke peta F6 dan raja akan berada di pojok papan, dan nanti akan diikuti langkah beteng pukul pion H7 skak mat dengan pola skak mat Arabian Mid. Di sini hitam bisa menghindari ancaman skak mat Arabian Mid, memainkan pion C5-nya skak. Putih tidak perlu pukul pion ini kawan, raja bisa bergeser ke E7, raja hitam bergeser ke H8 mungkin, dan kuda putih bergerak ke F6. Sekarang gajah bisa melindungi pion H7-nya dengan gajah di peta D3, dan putih bisa memainkan pion E7, memberikan dukungan bagi betengnya untuk melakukan skak nanti di peta F8 ini. Dan sudah tidak bisa dihentikan lagi skak mat di langkah berikutnya. Hitam hanya bisa memperpanjang permainan, mungkin gajah ke peta G6, beteng F8 skak, raja menghindar, beteng pukul beteng.
Dan sampai di sini admin tak akan melanjutkan lagi langkah-langkahnya hingga usai kawan. 6 langkah lagi akan terjadi skakmat. Itulah kawan permainan Dita Karensa mengalahkan pecatur asal Uni Emirat Arab Damarki Latifah di babak ketiga Asian Women Online Chess Championship 2021. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur dan menginspirasi kawan-kawan di pagi ini. Kita akan bertemu di video-video berikutnya kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.